Bab 3223. Merasa gatal. Keponakan Qin, tidak apa-apa. Hildan Xie ragu-ragu, tidak tahu apa yang akan dilakukan Erik Qin. Tapi dia masih mundur beberapa langkah dan menyerahkan posisinya. Kenapa? Malah berganti orang. Kukatakan padamu orang dusun, jangan berpikir tentang memadatkan pola bintang hari ini. Selain itu, kamu terlihat seperti berusia orang yang sudah 20-an atau 30-an, jadi tidak apa-apa menunggu 1 atau 2 tahun lagi. Anggacu mencibir, menunjuk ke wajah Erik Qin dan berkata dengan arogan. Hildan Xie dan Erik Qin jelas ingin dibuatnya jijik, tapi di Istana Bintang, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Tuan Chu, kamu salah paham. Aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu. Lebih baik mengambil langkah dan berbicara. Siapa tahu, dalam menghadapi ejekan Anggacu, Erik Qin menunjukkan senyum ramah dan terlihat sangat baik. Pada saat yang sama, Anggacu memerhatikan bahwa telapak tangan Erik Qin yang terselip di lengan bajunya bergerak, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Hehe, aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Dengan pikirannya, Anggacu juga mengikuti Erik Qin dan datang beberapa langkah lagi. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan sekarang, kata Anggacu. Tuan Chu, kamu juga telah melihat bahwa aku telah tertunda selama bertahun-tahun karena aku tidak mengerti masalah kultivasi. Jika aku terus menunda, aku takut hidupku akan hancur. Coba kamu lihatlah, apakah ini tidak apa? Erik Qin berkata, tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Anggacu, sementara lengan bajunya terus membungkus telapak tangannya. Anggacu juga mengulurkan tangannya, warna cerah melintas di matanya dan dia tersenyum sedikit. Dia telah menjadi tuan besar pola bintang selama bertahun-tahun dan dia sudah tahu ini di hatinya. Jelas, Erik Qin akan memberi dirinya hadiah dan dia ingin bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi si idiot ini, mengira dia begitu mudah untuk disingkirkan. Pamanmu, Hildan Xie, tidak memberitahumu bahwa aku memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su. Secara alami, aku membenci Hildan Xie dan yang lainnya. Apakah karena kamu memiliki sedikit batu roh, pil mujarab dan sejenisnya, dapat membuatnya untuk diam? Tapi ini juga bagus, dia bisa mengambil kesempatan untuk meraih tangan Erik Qin dan mendapatkan bukti dari pihak lain. Asal tahu saja bahwa menyuap tuan besar pola bintang di Istana Bintang secara tegas dilarang. Setelah ditemukan, tidak hanya tuan besar pola bintang yang akan dihukum berat, tetapi orang yang menyuap juga akan diusir dan bahkan selama beberapa tahun, dia tidak akan diizinkan masuk kembali ke Istana Bintang. Artinya, bahkan jika Hildan Xie membawa Erik Qin ke kota lain, Erik Qin tidak akan bisa memadatkan pola bintang. Hildan Xie, oh, Hildan Xie, kamu sangat pintar sehingga kamu memiliki keponakan yang bodoh. Aku pasti akan mengeksposnya dan akan mengusirmu juga. Anggacu memikirkan ini dan sangat bersemangat. Jadi, tepat ketika kedua lengan itu hendak bersentuhan, mata Anggacu membeku dan dia bergerak dengan cepat. Dia meraih pergelangan tangan Erik Qin, lalu menarik lengan Erik Qin dari lengan bajunya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Teman seiman Cui, kamu lihat baik-baik, aku benar-benar tidak menyangka bocah bau ini berani menyuap tuan besar pola bintang di depan umum, kamu harus bersaksi untukku. Anggacu berseru dengan bangga. Selain tuan besar pola bintang Cui, tidak ada orang lain yang hadir. Jadi begitu Anggacu bertindak, dia segera mengingatkan tuan besar pola bintang Cui untuk datang, agar tidak ditutup-tutupi oleh Hildan Xie. Begitu Anggacu membuka mulutnya, mata Hildan Xie, Wanda Xie dan tuan besar pola bintang Cui memang melihat ke atas untuk pertama kalinya.
Namun, ekspresi semua orang tidak berubah sebanyak yang dibayangkan Anggacu dan bahkan Hildan Xie akan sedikit ketakutan. Sebaliknya, dia tampak curiga, seolah-olah dia curiga kepalanya rusak. Bagaimana ini? Anggacu tertegun sejenak dan dengan cepat mengikuti pandangan semua orang dan melihat pergelangan tangan Eric Qin yang dia pegang. Kemudian, dia juga tercengang. Eric Qin memang memegang sesuatu, tapi itu bukan kultivasi, tapi kue besar. Sialan. Pikiran Anggacu juga bingung. Bagaimana bisa anak ini mengambil kue yang dimakan manusia biasa untuk menyuap dirinya sendiri? Dan sebelumnya, dia diam-diam merasakan ada pancaran reiki yang berfluktuasi dalam apa yang dipegang Eric Qin di lengan bajunya, seperti pil mujarab atau semacamnya. Tuan Chu, apa maksudmu? Aku melihatmu datang terburu-buru, aku takut kamu lapar, jadi aku memberimu sepotong kue untuk dimakan. Mengapa kamu begitu bersemangat? Yang membuat Anggacu semakin canggung adalah Eric Qin malah bertanya dengan tulus. Anggacu, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki karakter yang begitu mulia sehingga sepotong kue pun akan kamu ungkap. Aku mengaguminya. Hildan Xie ada di samping dan tidak bisa menahan tawa. Wajah Anggacu bahkan lebih suram. Dia kehilangan harga dirinya. Dia seorang kultivator dan sudah berlatih begitu lama dan untuk apa makan kue itu? Tuan Chu, ini hanya sepotong kue, jauh dari standar yang kamu katakan. Pengurus Cui juga terbatuk ringan dan menggelengkan kepalanya. Bocah sial, apakah kamu bercanda? Tuan Besar Pola Bintang Chu menggertakkan gigi, melepaskan Eric Qin dan menatap ketiganya dengan wajah dingin. Biar ku beritahu, kalau aku ini ada di sini hari ini dan tidak ada di antara kalian yang bisa memadatkan pola bintang. Dia ingin menipu Eric Qin, tetapi dia ditipu oleh Eric Qin, yang membuat Anggacu merasa kehilangan semua wajahnya dan menjadi lebih bertekad untuk terlibat dengan pihak lain sampai akhir. Keponakan Qin, bagaimana kalau hari lain? Melihat ekspresi acuh tak acuh Anggacu, Hildan Xie menghela napas dan bertanya pada Eric Qin. Setidaknya hari ini, orang ini seharusnya tidak akan menyerah. Tidak baik bagi mereka jika keadaan menjadi lebih besar. Berhentilah bermimpi, setelah Tuan Cui selesai bekerja hari ini, itu akan menjadi pekerjaanku selama setengah bulan mulai besok, aku akan melihat apa yang kalian lakukan. Anggacu mencibir lagi dan lagi. Baik. Eric Qin mengangguk dan melihat pergelangan tangan Anggacu dalam-dalam. Ketiganya menoleh ke belakang dan mulai berjalan keluar. Di sisi lain, Eric Qin melafalkan angka di benaknya. 3, 2, 1. Aduh. Tepat ketika Eric Qin mengambil 3 langkah, Anggacu hanya bisa mengeluarkan teriakan aneh dari belakang. Dan Hildan Xie berbalik dan terkejut melihat ada benjolan di dahi Anggacu, seperti jerawat, semakin banyak, seperti katak. Dan jerawat ini sepertinya membuat orang sangat gatal. Anggacu terus menggaruk sambil berteriak, tetapi semakin dia menggaruk, semakin gatal dan teriakannya menjadi semakin buruk. Tuan Chu, ada apa denganmu? Pengurus Cui terkejut ketika dia melihat kemunculan Anggacu yang tiba-tiba dan ingin membantu, tetapi dia dengan cepat mundur beberapa langkah ketika dia memikirkan sesuatu. Apakah kamu pernah terinfeksi oleh rumput roh beracun atau serangga beracun ketika kamu pergi sebelumnya? Tidak, aku tidak pernah menyentuh benda itu. Pada saat ini, Anggacu merasa tubuhnya mulai gatal dan dia menggaruk banyak noda darah di kepala dan lehernya dan bahkan menggaruknya, meninggalkan darah di seluruh kepalanya. Aku tahu, anak itu, kamu meracuniku, tangkap dia. Anggacu menunjuk Eric Qin dan berteriak. Anggacu, ada apa denganmu? Keponakanku tidak memiliki kultivasi sama sekali.
Selain itu, ada begitu banyak dari kita yang hadir, mengapa hanya kamu yang sakit ketika dia yang meracuni? Gildan Xie memarahi dengan marah. Hanya aku yang menyentuh tangannya. Kamu juga tahu bahwa itu adalah tangan yang disentuh. Tapi kepalamu yang sakit dan racun keluar dari kepala, kamu harus pakai otak untuk menjebak orang. Lupakan saja, Tuan Chu. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini, kamu harus mengobati penyakit ini dengan cepat. Melihat Angga Chu berdarah di mana-mana, pengurus Cui khawatir. Panggil master obat ke sini, rasa gatal ini membunuhku, lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Angga Chu awalnya ingin bertahan, tetapi sangat gatal sehingga membuatnya sangat sakit dan semakin banyak jerawat di sekujur tubuhnya. Bersambung.